Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di asar, setelah sholat asar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tampak sangat sedih di akhir-akhir Ramadan. Kemudian pada saat pulang ke rumah, mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika dibuka pintunya, kaget Sayyidatuna Fatimah Zahra melihat suaminya. Kemudian beliau berkata, "Duhai kekasihku, kenapa wajahmu begitu pucatnya? Tidak nampak sama sekali keceriaan di wajahmu. Ada apa gerangan, wahai suamiku?" Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata, "Ramadan telah mengajarkan kepada kita sikap hati yang peduli terhadap sesama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam makanan yang enak-enak. Namun sudah pedulikah kita kepada orang-orang di sekitar kita?" Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, "Duhai istriku, keluarkan semua yang kita miliki dari bentuk makanan-makanan." Maka dikumpulkanlah semuanya, ada satu gerobak yang itu isinya 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Kemudian asar itu juga Sayyidina Ali bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra berkeliling kampung itu membagikan seluruh makanan yang dimilikinya. Sayyidina Ali mendorong gerobaknya, Sayyidatuna Fatimah Zahra itu yang membawa 2 kresek besar didampingi 2 putranya tercinta. Habis sudah asar itu juga dibagikan ke seluruh penjuru kampungnya ketika itu. Kemudian esok harinya adalah hari raya Idul Fitri. Pada saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi imam, kemudian berkhutbah Id di Masjid Qiblatain ketika itu, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan khutbahnya. Di dalam khutbahnya beliau berkata, "Salah satu tanda bahwa takwamu itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang peduli terhadap sesama. Tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Ketika berdoa, kau mendoakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, kau dahulukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ciri bahwa takwa kita diterima oleh Allah adalah kepedulian hati kita terhadap sesama. Ini isi khutbah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sepulang sampai di rumah, ada 2 orang sahabat yang tadi mengikuti khutbahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu sahabat Ar-Rafi'i dan sahabat Ad-Du'ali. Maka 2 orang sahabat ini kemudian berkunjung ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai di depan rumahnya, kedua orang ini begitu kaget karena mencium bau aroma yang tidak sedap. Ternyata itu dari dalam rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah dipersilahkan masuk, menangis kedua orang ini. Ternyata yang sedang disantap oleh Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra radhiyallahu an beserta Sayyidina Hasan dan Husain, yaitu makanan yang sudah basi. Padahal ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana semua orang bergembira, di mana semua orang itu merasakan makanan yang enak-enak, tapi ternyata
Sayyidina Ali beserta keluarganya itu makan makanan yang sudah basi. Tidak panjang kali lebar, langsung ditubruknya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah oleh dua orang sahabat ini. Sambil mereka menangis dan mereka meminta maaf kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Duhai kerabat Rasulullah, duhai menantu Rasulullah, maafkan kami yang tidak peduli terhadapmu, yang tidak mengetahui kondisimu, yang tidak selama ini memperdulikan apa yang engkau makan. Wahai keluarga Rasulullah, maafkan kami, maafkan kami. Sambil berderai air mata mereka memeluk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak tahan, maka kedua orang sahabat ini langsung menuju rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil hati yang berkecamuk, sambil bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam. Kemudian dibuka pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada dua orang sahabat ini, "Duhai sahabat-sahabatku, kenapa kalian? Apa yang terjadi? Kenapa kalian begitu bersedih?" Mereka berdua dari sahabat mulia ini tidak tahan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami begitu tidak peduli terhadap keluargamu. Maafkan kami yang tidak peduli terhadap kondisi keluargamu. Maafkan kami ya Rasulullah." Wahai para sahabatku, ada apa sebenarnya? Kami khawatir ya Rasul. Khawatir terhadap bagaimana kondisi keluargamu, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kami khawatir dua orang cucumu itu nanti sakit perutnya. Memang ada apa wahai sahabatku? Ya Rasulullah, tidak mampu kami menceritakannya. Mohon baginda ikut kami ke rumah mereka. Maka bergegaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghampiri rumah putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika di depan pintu rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terdiam melihat putra putri dan cucu tercintanya sedang lahap makan, dan mereka sambil bercanda tawa. Tidak ada tampak kesedihan di muka mereka. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah meneteskan air mata. Tidak mengucapkan salam, tapi hanya dilihat dari pintu depan rumahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah Zahra kaget melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba ada di depan rumahnya. Dan makanan yang ada di tangannya pun akhirnya terjatuh. Beliau langsung berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Duhai ayahku, janganlah engkau menjadikan aku ini sebagai putri yang durhaka kepadamu karena tidak mempersilahkan engkau masuk, duhai ayahku." Kemudian apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Allah, Ishhad ya Allah, Ishhad ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah." Itu yang disabdakan Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra langsung memeluk baginda Rasulullah SAW. "Duhai ayahku, kenapa engkau berkata demikian?" Maka baginda Rasulullah SAW berkata, "Lakumul jannah, lakumul jannah, lakumul jannah." Bagi kalian surga menanti, bagi kalian surga merindui, bagi kalian surga telah siap-siap menerima kalian. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ramadan mendidik kita dengan lapar dan dahaga yang begitu berat. Maka orang yang bertakwa kepada Allah,
salah satu cirinya adalah kepedulian hati mereka terhadap siapapun yang ada di sekitarnya, baik dari golongan manusia, baik dari golongan jin, baik dari golongan alam semesta, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Adapun yang memerlukan bantuan kita, tolong mereka. Yang memerlukan kepedulian kita, mari kita bantu mereka. Ini salah satu ciri takwa yang disampaikan oleh keluarga yang mulia Sayyidina Ali karramallahu wajha dengan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Semoga kita juga berhak di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang dianugerahi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan lisan indah dan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berkata kepada kita semua, lakumul jannah, lakumul jannah, lakumul jannah. Bagi kalian surga, bagi kalian surga, bagi kalian surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.